Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah penyusunan kerangka pemikiran, merupakan pertemuan kelima atau sebagai lanjutan dari video tinjauan pustaka. Pengertian kerangka pemikiran adalah suatu model atau gambar bagan konsep yang menjelaskan hubungan antara variabel satu dan lainnya, yang disusun berdasarkan pada beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian memunculkan beberapa asumsi yang membentuk bagan alur pemikiran yang dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Nah, ini adalah merupakan perbedaan yang utama. Kalau kualitatif hanya dengan membuat rumusan masalah. Sedangkan kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara beberapa konsep tersebut. Inti kerangka pemikiran, metode atau model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Kemudian secara teoritis bertautan antara variabel yang diteliti. Kemudian berguna untuk menuntun pemecahan masalah. Tahapan membuat kerangka penelitian. 1. Jadi harus menurunkan tuh yang namanya tujuan penelitian, diturunkan dari perumusan masalah. Maka apa yang diinginkan dalam penelitian terlihat jelas. Kemudian operasionalisasi variabel. Dari judul yang dibuat, dimensi-dimensi tersusun dalam operasionalisasi variabel. Nah, sedangkan kajian teoritis dari referensi yang cukup akurat disajikan secara komprehensif sehingga alur pikir penulis atau peneliti jelas kemana arah penelitian yang dilakukan. Kemudian secara empiris, bukti-bukti atau data empiris yang menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan. Komponen utama dalam kerangka pemikiran. Ada yang dinamakan independent variable atau variabel bebas atau variabel sebab, yaitu pokok penyebab yang akan dipecahkan. Kemudian terdapat dependent variable atau disebut variabel tidak bebas atau juga disebut variabel akibat. Artinya apa? Pokok permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, di situ ada suatu level atau indikator dari variabel bebas atau variabel sebab yang akan diteliti. Kemudian ada measure atau ukuran indikator dari variabel terikat atau variabel akibat yang akan diteliti. Ini adalah contoh bagian kerangka pemikiran karya ilmiah terapan yang terdapat di dalam pedoman. Jadi pada warna biru muda itu kelompok ya, yang terdiri dari judul, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, itu sudah tertulis di dalam bab 1. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum pases melanjutkan bab 3, 4, dan bab 5, harus mempunyai suatu konsep yang dituangkan di dalam kerangka pemikiran, sehingga penulis melakukan penalaran secara logis
memilih variabel-variabel apa saja yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis. Kemudian, penulis dapat menentukan metode yang akan digunakan untuk analisis data. Jadi, di dalam kerangka pemikiran sudah harus dituangkan metode analisisnya, atau dengan kata lain, teknik analisis. Ini adalah sumber referensi yang sebagai acuan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.